Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang baik ini, sebelum memulai sambutan saya, perkenankan kami atas nama seluruh kader Partai Demokrat untuk sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun ke-72 kepada Bapak SBY. Presiden Republik Indonesia ke-6, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang sama-sama kita hormati, cintai, dan muliakan. Doa yang tulus dari kami semua, Bapak. Semoga Bapak panjang umur, sehat selalu, serta senantiasa bahagia, lahir dan batin. Kami juga mendoakan, semoga Bapak dapat terus menjadi guru bangsa, guru untuk kita semua. Sebagai salah satu putra terbaik bangsa, pengalaman Bapak dalam memimpin, membangun, dan memajukan negeri ini, juga dalam membangun dan membesarkan Partai Demokrat ini, tentu sungguh sangat berarti. Pengakuan ini tidak hanya berasal dari dalam negeri, tapi juga dari dunia internasional. Founder sekaligus Executive Chairman dari World Economic Forum, Klaus Schwab, pernah mengatakan bahwa Indonesia mengalami masa keemasannya, dikatakan sebagai a golden decade of Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden SBY. Selama 10 tahun, 2004 sampai dengan 2014, Bapak SBY bersama pemerintahannya berhasil menjaga stabilitas politik dan keamanan, berhasil melunasi utang IMF dan juga menurunkan rasio utang luar negeri terhadap PDB secara signifikan. Kita tahu berapa rasio utang kita hari ini terhadap PDB. Kemudian ekonomi kita tumbuh tinggi dengan rata-rata sekitar 6% selama kurang lebih 10 tahun tadi. Dan meski dunia menghadapi krisis ekonomi global pada tahun 2008, kita juga tidak sangat terpuruk. Bahkan di antara negara-negara G20, pertumbuhan ekonomi kita tertinggi kedua di dunia setelah Tiongkok. Ini memberikan jalan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tadi memberikan jalan bagi pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah tanah air. Jadi tentu pembangunan infrastruktur bukan hanya hari ini, tetapi 10 tahun di bawah pemerintahan Pak SBY dulu, pembangunan infrastruktur dalam kerangka roadmap atau blueprint MP3I juga dilakukan di berbagai wilayah tanah air. Tapi itu semua tanpa harus mengorbankan pembangunan manusia, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. Ini penting untuk kita ingat kembali. Dan alhamdulillah pendapatan masyarakat kita ketika itu juga terus meningkat secara signifikan. Serta sebaliknya angka kemiskinan, ketimpangan, juga pengangguran dapat ditekan dan diturunkan. Dalam aspek yang lain, kita tahu kehidupan demokrasi serta kedamaian, kebinekaan, dan kerukunan antar anak bangsa dapat terjaga dengan baik, termasuk kebebasan pers dan civil society. Sedangkan dalam aspek yang lain, hubungan internasional, Indonesia sangat aktif berkontribusi sebagai warga dunia bertanggung jawab ketika itu, termasuk dalam isu-isu geopolitik, upaya-upaya untuk menjaga
keamanan dan stabilitas di kawasan, serta menjadi champions dalam permasalahan dunia terkait global warming dan juga climate change. Ketika itu Indonesia dihormati, disegani oleh negara-negara sahabat kita. Bahkan dalam penyusunan blueprint Sustainable Development Goals atau SDGs yang dicanangkan oleh PBB, Indonesia didaulat untuk memimpin bersama Inggris dan juga Liberia. Dan itu semua tentu merupakan kerja keras dan pencapaian Presiden SBY, juga Partai Demokrat yang membuat kita semakin dipercaya ketika itu. Tepuk tangan untuk Partai Demokrat. Bapak Ibu sekalian, untuk itu, sudah selayaknya jika di hari yang spesial ini kepada Bapak SBY, kami anugerahkan penghargaan tertinggi Partai Demokrat, Lifetime Achievement Award, atas kecintaan dan kesetiaan abadi, juga perjuangan, pengabdian, dan pengorbanan tiada akhir yang Bapak SBY berikan untuk kebesaran Partai Demokrat. Kalau saja Ibu Ani masih ada bersama kita, biasanya duduknya di sebelah kirinya Pak SBY, pasti beliau akan melirik Pak SBY sambil tersenyum, bahagia dan haru. Karena di antara kita semua yang paling memahami perjalanan panjang, apa yang dirasakan, dipikirkan, dan dilalui oleh Pak SBY, ya Ibu Ani, sejak menjadi seorang perwira hingga menjadi pemimpin bangsa dan negara. Pencapaian Pak SBY juga tidak terlepas dari peran besar Ibu Ani, seorang istri yang solehah yang terus mendampingi dalam suka duka dan jatuh bangun, sepenuh hati mendedikasikan seluruh hidupnya untuk bisa mendukung perjuangan Bapak SBY mengabdi bagi bangsa dan negara, termasuk untuk mendirikan dan membesarkan Partai Demokrat ini. Meski beliau kini sudah tidak bersama kita lagi, namun cahaya beliau masih terang, insya Allah menyinari, menerangi kita semua. Dan bagi kita untuk itu semua, Ibu Ani adalah the true spirit of Demokrat. Pada kesempatan yang baik ini pula, saya ingin menyapa kepada yang sangat saya hormati dan cintai, para senior, para pendiri, para pendahulu, pejuang Partai Demokrat yang juga masih terus setia bersama perjuangan Demokrat hingga saat ini. Walaupun tidak lagi seaktif dulu, tetapi saya yakin hati dan pikiran beliau-beliau itu selalu bersama kita. Di sini hadir para pendiri, para pejuang yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tapi cukuplah tadi diwakili oleh Bapak Mangindaan, Bapak Amir Syamsuddin, dan juga Ibu Melani Suharli merepresentasi figur-figur terbaik, kader-kader terbaik Partai Demokrat yang juga mendapatkan penghargaan yang sama. Sebagian sudah berpulang kepada Sang Pencipta. Namun sekali lagi kita semua tidak akan pernah melupakan jasa dan pengorbanan mereka. Bintang penghargaan yang kami persembahkan tadi merupakan tanda terima kasih dan apresiasi kami setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian atas perjuangan dan pengorbanannya untuk Partai Demokrat. Tanpa kehadiran dan jasa Bapak Ibu sekalian, para pejuang dan pendiri serta pendahulu partai ini, tidak mungkin ada kami hari ini di sini. Saya juga ingin mengajak seluruh kader, baik yang ada di ruangan ini dan juga yang hadir secara virtual dari 34 provinsi, 514 kabupaten dan kota, untuk berdiri sejenak, memberikan penghargaan dan tepuk tangan sekeras-kerasnya untuk para pejuang dan pendahulu partai kita.
termasuk beliau-beliau yang sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Hanya ini yang bisa kita berikan. Terima kasih, terima kasih. Segenap pimpinan dan fungsionaris Majelis Tinggi Partai, Dewan Kehormatan Partai, Dewan Pertimbangan Partai, Mahkamah Partai, Dewan Pimpinan Pusat, fraksi Partai Demokrat, baik DPR RI maupun DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Anak Cabang, Dewan Pimpinan Ranting, Dewan Pimpinan Anak Ranting, organisasi sayap, dan seluruh kader, simpatisan, konstituen, dan para sahabat Partai Demokrat dimanapun berada yang amat saya cintai dan banggakan. Marilah sekali lagi kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia dan keberkahannya kepada kita hari ini. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah untuk keluarga besar Partai Demokrat. Tepat 20 tahun yang lalu, tanggal 9 September 2001, Pak SBY bersama para pencinta demokrasi, para pejuang demokrasi lainnya telah menggagas dan mendirikan partai yang kita banggakan ini. Demokrat kemudian tumbuh menjadi elemen penting bagi pembangunan di negeri Indonesia dalam memajukan demokrasi, merawat keberagaman, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Para kader Demokrat yang saya cintai dan banggakan, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah partai kita menyelenggarakan hari ulang tahun secara virtual yang dihadiri lebih dari 10.000. Tadi hitungan sekjen 10.000, tapi kalau saya lihat lebih jeli lagi, kalau 514 kabupaten kota dihadiri minimal berapa orang tadi itu? Ada 20 orang sampai 40 orang, ada yang 100, jumlahnya jauh lebih besar dari 10.000, mungkin hampir 20.000. Jadi terima kasih para kader yang telah hadir secara virtual, inginnya mengundang semua ke sini karena ini acara yang spesial, 20 tahun sekali terjadinya. Tetapi tentu kita semua masih harus prihatin dengan situasi hari ini. Inilah hikmah dari situasi pandemi. Perayaan kolosal yang biasanya kita lakukan menghadapi momentum-momentum bersejarah kini bisa disederhanakan menjadi peringatan serba virtual, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna dan kehikmatan kita. Meskipun demikian, tetap saja ada rasa yang mengganjal di hati. Kalau tadi kita menyaksikan video yang ditayangkan oleh panitia, bisa kita rasakan betapa kita semua merindukan untuk turun langsung ke lapangan, menemui rakyat di berbagai daerah, dari Aceh sampai dengan Papua. Sekali lagi, itu semua belum memungkinkan bagi kita untuk melakukannya, tapi itu adalah risiko dan konsekuensi Ketua Umum periode 2020-2025 yang harus beradaptasi dengan situasi yang tidak normal akibat pandemi ini. Keterbatasan ini tentu bukan hanya sekedar tantangan pandemi, tapi juga yang sering saya sampaikan dalam berbagai forum, di dalam negeri maupun di forum internasional, bahwa tantangan zaman syarat akan perubahan dan ketidakpastian. The only certainty is uncertainty. Bayangkan 20 tahun yang lalu, informasi tersebar dengan sangat terbatas, hanya melalui pesan singkat, SMS. Jauh sebelum ada YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, apalagi TikTok. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana beratnya, bagaimana menantangnya perjuangan para pendiri partai, pejuang, dan juga generasi pendahulu untuk mengetuk pintu dari rumah ke rumah, untuk menyampaikan visi misi kepartaian di awal berdirinya, dan kemudian untuk memenangkan hati mereka. Artinya, tantangan 20 tahun lalu dengan hari ini tentu berbeda. Kini kami alhamdulillah bersyukur ketika dengan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin kita gunakan dengan baik hari ini, kita bisa dengan cepat dan mudah berinteraksi, menyampaikan informasi, termasuk
menyampaikan pesan-pesan Partai Demokrat. Sekarang dalam sekali tweet saja, di sini ada raja-raja tweet di sini, ya. Dan saya tahu sekali tweet saja bisa langsung tersebar, bisa langsung dibaca oleh ratusan ribu konstituen dan jutaan masyarakat Indonesia. Bisa langsung dilihat, bisa langsung di-share, bisa langsung di-like. Dengan mudah kita juga bisa menyapa para kader, konstituen di berbagai daerah tanpa harus turun langsung dengan Zoom meeting seperti hari ini, video call atau Instagram live yang seperti sering dilakukan oleh istri saya Anissa untuk bisa menjangkau masyarakat luas yang memang tidak setiap kali bisa kita sapa secara langsung. Dan alhamdulillah itu juga memungkinkan kita menjangkau seluruh wilayah Indonesia dari timur, Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Jawa hingga ke Sumatera. Namun kita juga tahu dampak negatif dari media sosial itu juga sangat nyata. Saat ini Bapak Ibu sekalian, kita menghadapi perilaku-perilaku buruk para buzzers yang memang pekerjaan utamanya adalah untuk memproduksi dan menyebarluaskan hoax, politik fitnah, black campaign, karakter assassination, dan segala bentuk disinformasi lainnya, termasuk menyerang Partai Demokrat, termasuk untuk membungkam suara kita dan membungkam suara rakyat juga sebenarnya. Mereka sebenarnya adalah perusak demokrasi dan telah memecah belah bangsa. Kita harus waspada dan kita harus berani, tegar untuk menghadapi itu semua. Karena kita ingin menjadi garda terdepan dalam merawat dan memperjuangkan demokrasi hari ini dan 20 tahun selanjutnya. Ini yang disampaikan tadi oleh founding father kita, Pak SBY. Demokrat harus konsisten dalam perjuangan menjaga demokrasi tadi. Para kader yang saya cinta dan banggakan, meskipun ada teknologi dan media sosial, tentu pertemuan online tidak bisa menggantikan pertemuan tatap muka, di mana hati ketemu hati, wajah ketemu wajah, pemikiran ketemu pemikiran. Kita bisa mengkonsolidasikan visi kita, kita bisa lebih cair membicarakan permasalahan masyarakat kita. Dan tentunya kita bertekad, saya paling tidak bertekad, setelah pandemi lebih reda, situasinya lebih baik, akan turun lagi ke lapangan, berkeliling Nusantara, melakukan gerilya Nusantara untuk menyapa langsung para kader dan juga masyarakat di berbagai wilayah tanah air. Sudah rindu rasanya. Pesan Pak SBY tadi, jangan pernah jauh dari rakyat, jangan pernah meninggalkan rakyat. Mari Partai Demokrat tunjukkan itu. 20 tahun kita telah berkoalisi dengan rakyat. Semoga 20 tahun berikutnya dan selamanya kita terus berkoalisi dengan rakyat. Para hadirin yang saya hormati, hari ini langit Indonesia masih mendung. Pandemi COVID-19 masih mengancam keselamatan kita semua. Pasca gelombang kedua pandemi, 3 bulan terakhir ini, memang kita merasakan kondisinya sedikit membaik atau sudah membaik paling tidak. Jumlah yang terpapar menurun, tapi sebenarnya angka kematian sehari-harinya juga masih cukup tinggi. Karena bagi kita, 1-2 pun kita anggap tinggi, karena kita berharap tidak ada saudara-saudara kita yang meninggal karena COVID-19. Oleh karena itu sejak awal kita mendukung penuh segala upaya pemerintah untuk menangani pandemi secara cepat, untuk memulihkan ekonomi secara paralel. Tapi pertama dan utama tentu kita mendorong pemerintah untuk menyelamatkan jiwa manusia, karena manusia yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Ini bukan retorika, karena di balik setiap kematian ada rasa duka yang mendalam, ada kehilangan. Kematian tidak boleh dianggap statistik. Oh, hanya 1, hanya 2, hanya 10. Ingat, di balik itu semua ada duka nestapa, ada tangisan yang mungkin akan membekas selamanya di hati orang-orang terdekat, keluarga tercinta. Jadi sekali lagi, janganlah lihat kematian sebagai statistik yang bisa
kita sederhanakan. Kita mendorong pemerintah melakukan realokasi, refocusing APBN untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit beserta berbagai fasilitas pendukung lainnya, juga meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, dan tentu untuk mempercepat vaksinasi nasional. Selain ancaman terhadap kesehatan publik, kita juga merasakan betul bahwa ekonomi rakyat sangat tertekan. Kontraksi pertumbuhan ekonomi terjadi selama 4 kuartal berturut-turut dari kuartal kedua tahun 2020 hingga kuartal pertama 2021. Pertumbuhan kita mengalami kontraksi. Sebetulnya kita gembira menyambut pertumbuhan 7,07% di kuartal kedua tahun 2021 ini. Tetapi banyak mengatakan bahwa pertumbuhan tinggi tersebut sifatnya semu karena lebih ditopang pada sektor ekspor yang tinggi, sedangkan daya beli dan konsumsi rumah tangga masyarakat masih sangat lesu. Belum lagi kita berbicara utang negara yang sudah tembus di atas 6.500 triliun rupiah, artinya sudah melampaui 40% rasio utang pemerintah terhadap PDB. Dan tadi di masa pemerintahan Pak SBY kita bersyukur bisa dikendalikan, bisa dijaga di sekitar angka 24% saja rasio tersebut, artinya sangat sehat bagi ekonomi yang sedang tumbuh seperti Indonesia ini. Kemudian kita juga tahu bahwa para pelaku UMKM selama ini menjadi kartu penyelamat nasional, sedangkan di masa pandemi hampir 90% itu sangat terdampak, terpukul di sisi penjualannya. Hampir setiap hari saya menyapa warga secara virtual juga untuk menanyakan bagaimana kabarnya, sekaligus ingin mengetahui bagaimana nasib para pelaku UMKM kita yang jumlahnya besar. Ternyata memang banyak sekali yang harus gulung tikar, yang omsetnya ambrol karena memang daya beli masyarakat masih lesu akibat segala pembatasan yang terjadi di masa pandemi ini. Dan kita tahu bahwa tidak semua kelompok masyarakat memiliki kemampuan yang sama untuk melakukan adaptasi dan juga transformasi. Pemerintah sering mengatakan, lakukanlah transformasi digital. UMKM kita harus segera masuk ke dalam platform digital. Tetapi sekali lagi tidak semua memiliki kemampuan yang sama. Mereka bukan tidak mau, tapi tidak tahu caranya dan juga tidak tahu bagaimana untuk mendapatkan akses yang lebih baik. Akibatnya Bapak Ibu sekalian, angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial juga meningkat tajam. Di sisi lain, berdampak signifikan terhadap kualitas generasi penerus kita, di mana kita tahu banyak yang harus melakukan pembelajaran jarak jauh ketika internet tidak mereka miliki. Dan ini semua menuntut kita untuk peduli dan berbagi. Itulah para kader sekalian, kami laporkan Partai Demokrat ingin terus hadir bersama rakyat. Gerakan Nasional Partai Demokrat yang dilakukan sejak awal pandemi untuk membagi-bagikan perlengkapan medis, untuk membantu masyarakat yang kelaparan, yang dirumahkan, yang kehilangan pekerjaan, membagi-bagikan sembako, dan kita juga ingin terus membantu sektor UMKM tadi semata-mata karena kita ingin masyarakat semakin memiliki daya tahan menghadapi krisis yang berkepanjangan ini. Kita ingin pemerintah sukses, karena kalau pemerintah sukses maka rakyat juga akan selamat dan negara juga bisa segera bangkit dari keterpurukan. Janganlah kemudian kita dianggap merusuhi upaya pemerintah tersebut. Kita memang berada di luar, tapi kita juga merah putih karena kita ingin negara kita selamat. Kalau kita memberikan masukan, kritik yang konstruktif, janganlah dianggap sebagai sebuah bentuk perlawanan. Kita boleh memiliki satu tujuan, tetapi tidak juga harus memiliki keseragaman dalam pemikiran. Demokrasi membuka ruang untuk perbedaan pemikiran tersebut, dan kami ingin terus konsisten menyuarakan aspirasi rakyat. Kita berkoalisi dengan akal sehat, dengan hati nurani, dan juga pada akhirnya dengan suara rakyat yang sejatinya suara Tuhan. Mudah-mudahan Partai Demokrat dapat terus konsisten
Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di fraksi Partai Demokrat, di tingkat pusat, di tingkat daerah yang terus menyuarakan aspirasi rakyat. Kita ingin negara fokus dan juga menolak segala agenda yang membuat kita tidak fokus, yang sebenarnya tidak ada urgensinya di masa pandemi ini. Semua yang kita lakukan bukan untuk mencari panggung politik, bukan untuk mencari keuntungan politik sesaat. Buat apa? Tidak ada gunanya, dan masyarakat punya hati dan pikiran. Mereka yang mencari keuntungan politik di masa pandemi juga akan mendapatkan penilaian tersendiri dari masyarakat. Demokrat, gunakan hati kita yang bersih, luruskan niat kita, bantu masyarakat dengan tulus. Insya Allah mereka akan ingat bahwa Demokrat hadir saat mereka sulit. Kita cegah jangan sampai terjadi democratic regression di Indonesia. Kita tahu cukup banyak praktik-praktik yang hari ini keluar dari norma, moralitas, dan juga jauh dari nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Kita ingin Indonesia selalu menjadi rumah demokrasi yang sehat, dan itu semua menjadi perjuangan Partai Demokrat. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan banggakan, terkait apa yang kita hadapi di awal tahun ini, ancaman terhadap kedaulatan, eksistensi, dan kehormatan Partai Demokrat, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh kader Partai Demokrat dimanapun berada, atas kecepatan dalam mengambil keputusan dan tindakan di lapangan, atas keberanian untuk menghadapi kezoliman, atas kekompakan kita, kebersamaan kita menghadapi musuh dari luar. Itu semua emas, nilai-nilai dan kekuatan kita hari ini dan seterusnya. Terima kasih, kita telah berhasil mematahkan upaya para gerombolan yang ingin merusak Demokrat dan juga merusak demokrasi. Saya ingatkan, perjuangan belum selesai. Mereka masih berupaya untuk merampas apa yang kita miliki dan kita perjuangkan selama ini. Jangan lengah. Kita ikuti, kita kawal, kita awasi. Kita berharap hukum dan keadilan tegak di negeri ini. Tetapi sekali lagi, semua itu perlu kita perjuangkan bersama. Ajaklah masyarakat sekitar kita juga untuk memonitor itu. Mengapa? Karena kalau kita dikalahkan dengan cara-cara yang tidak benar dan zolim tadi, maka sebenarnya demokrasi akan redup dan mati di negeri kita. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan banggakan, 1,5 tahun di bawah kepemimpinan AHY, alhamdulillah banyak hal yang bisa kita lakukan, sejumlah terobosan, tetapi juga tentu kami masih jauh dari kesempurnaan. Dengan demikian kami mohon doa restu, bimbingan, nasihat, seperti Pak SBY sampaikan tadi. Saya dan kita semua berharap semangat Tutwuri Handayani dari para senior dan sesepuh bisa membuat kami lebih kuat dan maju lagi. Kita ingin terus membangun partai yang cerdas, partai yang adaptif, di samping menjadi partai yang solid dan militan. Kita akan lakukan terus konsolidasi internal, sekaligus kita memperluas jaring konstituen kita. Kita ingin berkomunikasi dengan baik dengan semua pihak, dan pada akhirnya kita membutuhkan pengawakan organisasi oleh sumber daya manusia yang juga memiliki intelektual dan integritas. Akhirnya, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa kita memiliki peluang hari ini dan di masa depan. Pak SBY mengatakan partai besar adalah partai yang visioner. Mari kita lihat ke depan. Tantangan zaman, termasuk perubahan komposisi demografi, menjadi semakin banyak generasi muda di Indonesia, menangkan suara anak muda dengan karakteristik dan pola komunikasi yang khas. Kita ingin semakin banyak konstituen kita dari anak muda yang menjadi motor-motor penggerak politik kita di berbagai daerah. Kita juga tahu bahwa untuk itu semua kita harus terus mempersiapkan diri. Kita tidak boleh nyaman di status quo, kita ingin terus melakukan perubahan yang berarti ke depan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita jadikan momentum peringatan 20 tahun Partai Demokrat ini untuk semakin mengukuhkan kebersamaan dan persatuan di antara kita semua.
Dalam perjalanan suka dan duka Partai Demokrat, kita telah dan terus membuktikan bahwa Partai Demokrat selalu bisa bangkit dari permasalahan juga keterpurukan. Kembali berdiri tegak dan melanjutkan perjuangan. Insya Allah, soliditas dan kesungguhan kita dalam bekerja memberikan yang terbaik untuk masyarakat akan membuahkan hasil yang diharapkan. Saya minta kepada segenap jajaran, termasuk ada lebih dari 1.800 anggota fraksi dimanapun berada, mari kita terus dekati masyarakat, dengarkan aspirasi dan suara mereka untuk kita perjuangkan bersama. Kokohkan semangat Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Terima kasih, sampai bertemu di hari jadi Partai Demokrat 10, 20 tahun dan dekade-dekade selanjutnya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas bimbingannya Pak SBY, terima kasih kepada semua para senior, Tuhan bersama kita. Dirgahayu ke-20 Partai Demokrat, bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.